Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya kawan pajak, sebelum kita mulai untuk bijaksana hari ini, saya ada pantun nih untuk kawan pajak. Nanti kita dengarkan terlebih dahulu ya pantunnya. Pergi ke warung beli ketupat, duduk sebentar, tidur sekejap. Lapor SPT jangan dibuat ribet, pakai korteks, beres dalam sekejap. Mantap. Selamat datang di channel kesayangan kita, Bijaksana, bincang pajak santai penuh makna. Kami akan hadir untuk memberikan informasi perpajakan yang up to date kepada kawan pajak dimanapun kawan pajak hadir di episode kali ini. Dalam episode Bijaksana kali ini, kita akan mengulas topik yang akan jadi bahasan utama kita dalam 2 bulan ke depan. Apa kira-kira? Yaitu SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Agar bincangnya penuh makna, kita kenalan dulu ya kawan pajak. Perkenalkan, saya Rahmawati Sangada dan saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Kak Nita Sestra. Oke, terima kasih Rahma. Selamat siang kawan pajak. Terima kasih ya sudah bergabung di siang hari ini. Jangan lupa follow Instagram KPP Pratama Jakarta Kalideres di @pajakkalideres dan juga subscribe channel YouTube-nya. Betul. Nah, Kanita, tidak terasa beberapa bulan lagi sudah memasuki tahun baru nih 2026. 2 bulan lagi ya ternyata, karena kita sekarang sudah menginjak di bulan November 2025. Yang berarti kawan pajak 2 bulan lagi sudah harus dihadapkan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025. Ngomong-ngomong tentang SPT tahunan, apa aja sih Mbak Nita yang perlu kita persiapkan untuk pelaporan tahun depan? Oke Rahma. Nah, bicara mengenai pelaporan SPT tahunan dan apa saja yang perlu disiapkan, berarti kita perlu merujuk ke peraturan yang terkait, yaitu Per 11 tahun 2025. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur, tepatnya ada di pasal 80 ya. Di pasal 80 ini dijelaskan kalau sebenarnya SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan PPh-nya ya, adalah memiliki fungsi, tepatnya ya, memiliki fungsi sebagai media untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang. Dan tidak hanya itu, pada SPT tahunan ini kawan pajak juga perlu melakukan yang namanya yang pertama, yaitu menyediakan ya, kawan pajak perlu nanti melaporkan yang 3 hal ini, yaitu yang pertama, pembayaran pajak terutang baik melalui mekanisme penyetoran sendiri maupun melalui mekanisme pot-pot. Kemudian memilah penghasilan mana saja yang termasuk objek dan yang non-objek. Dan yang terakhir adalah melaporkan harta dan kewajiban yang berada dalam tahun pajak tersebut. Baik. Sehingga Rahma ya, dari sini kita ketahui ada banyak dokumen yang perlu disiapkan. Karena itu kawan pajak, mulai saat ini saran kami adalah disiapkan nih dokumen yang berkaitan dengan pasal 80 ayat 1 ini, supaya nantinya proses pelaporannya berjalan dengan lancar dan bentuk dokumennya bisa fisik, bisa juga digital. Sebagai contoh nih, Rahma, kalau kawan pajak misalnya memiliki penghasilan sebagai seorang freelancer atau pekerjaan bebas, maka setiap kali kawan pajak memberikan jasa, itu kan ada pemotongan pajak penghasilan ya dari pemberi kerja, maka bukti potong ini sudah menjadi hak dari kawan pajak, dan bukti potong ini yang mulai diinventarisasi dari sekarang, apakah sudah lengkap atau masih ada yang kelewatan. Kemudian kalau nih misalnya kawan pajak memiliki penghasilannya sebagai karyawan tetap atau pegawai tetap ya, nah mulai hari ini mungkin kawan pajak bisa bersiap-siap untuk mengingatkan bendahara ataupun pemotong pajaknya ya, agar nantinya penyiapan 1721 A1 maupun A2-nya bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga kawan pajak nggak perlu melaporkan SPT tahunan terlambat, yaitu melebihi Maret 2026 nantinya. Dan kemudian jika kawan pajak justru sebenarnya masuk ke dalam kriteria wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dari kegiatan usaha ya dengan peredaran bruto tertentu,
Maka kawan pajak yang masuk ke kriteria UMKM ini silakan mulai menyiapkan rekapitulasi peredaran bruto dari sekarang, termasuk mendata apakah ada penyotoran sendiri yang terlewat serta apakah ada bukti potong yang juga sebenarnya sudah merupakan haknya kawan pajak tapi belum dimiliki. Seperti itu, Rahma. Baik, berarti ya kawan pajak jangan lupa untuk menyiapkan data harta yang akan dilaporkan di SPT tahunan 2025. Lalu kalau kawan pajak adalah karyawan, jangan lupa untuk meminta bukti potong 1721 A1 atau A2. Lalu apabila kawan pajak adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha, jangan lupa juga untuk disiapkan data-data peredaran brutonya. Seperti itu. Tapi kira-kira Mbak Nit, kalau dari yang Mbak Nita ini jelaskan, sepertinya ini masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya? Baik, Rahma. Kalau ditanya mengenai dokumen ya, kalau dokumen yang disiapkan sama. Hanya ada yang berbeda nih, yaitu dari aplikasi yang digunakan. Jadi kalau di tahun atau lebih tepatnya tahun pajak 2024 ke belakang, kawan pajak ini familiar ya dengan aplikasi kita yang berbasis web juga, yaitu aplikasi djponline.pajak.go.id. Maka untuk tahun pajak 2025 yang akan kita laporkan mulai 1 Januari 2026 nanti, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Cortex. Baik, berarti kawan pajak jangan lupa untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025 sudah tidak lagi menggunakan DJP online, tapi kita sudah melalui Cortex ya. Kawan pajak juga dapat membuka laman Cortex ini ada di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, untuk login di aplikasi ini tentu ada step yang perlu kawan pajak ketahui, yaitu harus terlebih dahulu melakukan aktivasi akun. Setelah aktivasi akun berhasil, kemudian diikuti dengan pembuatan password melalui menu lupa kata sandi. Nah, kawan pajak untuk bisa masuk ke dalam Cortex ini, tadi kan kita bilang membuat password ya, karena kita ingatkan kembali, sekalipun kawan pajak ya masih mengetahui password DJP online, pada dasarnya password DJP online ini bukan berarti otomatis menjadi password Cortex. Karena itu, sekalipun masih ingat, kawan pajak tetap harus melakukan pembuatan password yang baru untuk Cortex ini. Dan begitu proses pembuatan passwordnya selesai, Rahma, maka kawan pajak bisa login di Cortex DJP ini dengan memasukkan nick dan memasukkan password. Baik, Kanita, kalau tadi Kanita bilang, tadi kan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025, kan ini sudah menggunakan Cortex. Kira-kira apa sih bedanya untuk pelaporan yang melalui DJP online dan Cortex? Oke, kalau perbedaannya ada beberapa, Rahma. Baik. Yang paling mendasar adalah bagaimana pelaporannya ya. Nah, kalau di DJP online, kawan pajak tentu pernah mendengar bisa melaporkannya dengan media e-form ataupun melalui e-filing. Betul. E-form biasanya digunakan ya jika kawan pajak misalnya memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Karena e-form ini memungkinkan kawan pajak mengisi SPT tahunan tidak harus selalu aktif nih koneksi internetnya. Koneksi internet hanya dibutuhkan saat mendownload pertama kali sama saat submit. Baik. Sementara dengan menggunakan menu e-filing, kawan pajak bisa saja tetap juga melaporkan SPT tahunan, tapi memang membutuhkan koneksi internet terus-menerus. Jadi ada dua metode ya dengan menggunakan melalui aplikasi DJP online tadi. Tapi kalau di Cortex, seluruh pengisiannya dilakukan dengan satu media, yaitu pengisian dengan memanfaatkan aplikasi Cortex. Jadi pengisian secara online mirip-mirip seperti e-filing, Rahma. Oh baik, berarti apakah teknis pengisian SPT tahunan ini akan berlaku untuk seluruh jenis SPT, Mbak Nita? Misalnya kalau kita tahu kan ya kan pajak itu ada 1770, 1770S dan 1770SS. Apakah semuanya ini nanti sama atau ada bedanya? Oke, menarik nih karena Rahma menyinggung mengenai formulir ya. Iya, kalau di tahun pajak 2024, kawan pajak mungkin ya masih merasa bingung ketika ditanya apakah menggunakan form 1770, 1770S atau 1770SS. Maka pertanyaan ini harusnya nggak akan hadir lagi ketika melaporkan untuk yang tahun pajak 2025 karena seluruh formulir sama.
Jadi seluruh wajib pajak menggunakan satu jenis formulir saja. Yang berbeda nanti justru atas lampiran apa saja yang perlu diisi, Rahma. Wah, kalau kedengarannya seperti itu menarik banget nih ya Kak untuk pelaporan tahun depan nih seperti itu. Untuk yang pelaporan di Kortes untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi bisa kira-kira diinformasikan tata caranya nggak nih Mbak Nit? Oke, kalau gitu kita mulai bahas ya mengenai teknisnya. Jadi kalau kawan pajak ya sebelumnya pernah yang melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan e-form, tentu ingat ketika kita di e-form kita mengisi SPT tahunan itu dari lampiran yang paling belakang. Jadi lampiran 4, 3, kemudian diakhiri dengan pengisian SPT induk. Betul. Seperti itu ya Rahma? Betul. Oke. Tapi kalau untuk di Kortex justru kita mengisi terlebih dahulu SPT induknya. Jadi kawan pajak orang pribadi nih pasti ketika masuk pertama kali ke halaman SPT saat menyelesaikan SPT akan diminta untuk mengecek belasan kolom yang tersedia dan menjawab sejumlah pertanyaan yang ada pilihan ya atau tidak. Nah, ketika kawan pajak menjawab dengan pilihan ya, maka akan terbuka lampiran yang perlu diselesaikan. Jadi bahkan tidak hanya lampiran, bahkan hingga ke sublampiran Rahma. Jadi pilihannya wajib pajak di induk akan mempengaruhi bagian dari lampiran yang bisa dibuka dan harus diisi supaya SPT-nya bisa diselesaikan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, kita anggap saja ya ada satu ilustrasi di mana wajib pajak A memiliki penghasilan yang bersifat final, misalnya atas sewa tanah dan atau bangunan. Dan WPA ini tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi seluruh penghasilannya memang objek pajak ya. Maka di SPT induk ya, seperti yang kawan pajak di sini, kawan pajak lihat di sini, ini merupakan bagian dari SPT induk, maka WPA tersebut nanti akan dihadapkan dengan pertanyaan 14C dan 14D. 14C ditanyakan apakah memiliki penghasilan yang dikenakan final, maka nanti WPA tersebut harus memilih ya sebagai jawaban. Dan pilihan ya ini akan ngebuka lampiran kedua, tepatnya di tabel A. Dan karena tadi WPA tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek, maka pada jawaban 14D di induk harus memilih tidak. Dampaknya apa? Dampaknya kita lihat di lampiran 2 tadi ya kawan pajak. Nah, di sini di lampiran 2 kawan pajak perhatikan ya, sebenarnya ada 2 tabel setidaknya, yaitu tabel A untuk menginput penghasilan yang dikenakan final, sementara tabel B untuk menginput penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, karena tadi WPA mengakui bahwa memiliki penghasilan yang dikenakan final, maka WPA harus melakukan pengisian di lampiran lampiran 2 tabel A ini ya, Rahma, dan ini terlihat dari adanya tombol aksi, yaitu ada tombol tambah, jadi bisa melakukan penginputan data. Tapi karena tadi juga ya di bagian 14D ketika ditanyakan apakah memiliki penghasilan yang tidak dikenakan final, maka pada lampiran 2, lampiran yang sama ya, tapi di tabel B, maka tidak akan ada tombol aksi yang aktif. Sehingga inilah yang kita maksud tadi Rahma, bahwa tidak hanya mengatur lampiran apa saja yang harus diisi, tapi hingga ke sublampiran atau bagian dari lampiran tersebut. Ternyata sespesifik itu ya Mbak Nit untuk pelaporan dan pengisian lampiran-lampiran di SPT tahunan 2025 besok. Lalu Mbak Nita ini tadi kan sudah menjelaskan nih terkait dengan jika wajib pajak atau kawan pajak ini memiliki penghasilan yang bersifat final dan yang tadi tidak bersifat final ya tadi. Begitu, kira-kira ada contoh lain nggak ya Mbak Nit? Oke. Nah, sebelum kita ke contoh lain, tadi kan berarti bisa dibilang pilihannya wajib pajak di induk akan mempengaruhi ya jumlah tabel yang terbuka ya. Baik, betul. Oke, maksudnya tabel apa saja yang akan terbuka. Jadi ya sebagai mengingatkan juga ya kawan pajak, jadi ketika misalnya nanti kawan pajak melakukan pengecekan nih misalnya ke tabel B kok tidak ada tombol tambahnya. Betul. Berarti kawan pajak kemungkinan besar
adalah di SPT induknya nggak dipilih ya pada pertanyaan 17D. Jadi kita perlu melakukan cross check lagi ke SPT induknya, sudah benar atau tidak, sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Seperti itu ya, kawan pajak. Baik. Oke, nah mengenai contoh lain nih, Betul. Rahma. Tadi kita kan sempat menyinggung kalau kawan pajak adalah karyawan ya. Betul. Nah, kita anggap saja ada ilustrasi seperti ini. Ada karyawan 1 Oke. dan karyawan 2. Oke. Kedua karyawan ini bekerja pada pemberi kerja yang sama, gajinya sama, anggaplah semuanya sama ya. Oke. Kecuali karyawan 1 itu memiliki satu penghasilan lagi, yaitu dari sewa. Oke. Nah, sehingga pada saat pengisian SPT tahunan akan ada nih perbedaan lampiran yang terbuka oleh si karyawan 1. Jadi di karyawan 1 ini nantinya tidak hanya terbuka lampiran 1 saja, karena karyawan itu pengisiannya di lampiran 1 ya Rahma, Oke. tapi juga ada di lampiran 2 untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan final tadi. Baik. Seperti itu. Sementara tadi karyawan 2 berarti hanya melaporkan SPT-nya dan yang terbuka hanya lampiran 1 saja. Ah, baik-baik. Oh iya, karena Kak Nita tadi menyinggung terkait dengan bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja, aku sih pernah dengar info ya Mbak Nit, katanya bukti potong yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja nantinya akan terprepop otomatis ya di SPT tahunan orang pribadi. Benar. Jadi berarti nanti kawan pajak cuma tinggal cross check aja nih untuk bukti potong yang sudah terprepopulated secara otomatis di SPT tahunan kawan pajak. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari kawan pajak, kalau gimana kira-kira kalau bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja ini ternyata nggak masuk atau tidak terprepop di SPT, apa yang harus dilakukan nih Mbak Nit? Nah, tenang saja kawan pajak dan juga Rahma ya. Oke. Kalau nanti ternyata bukti potongnya kita nggak terprepop, pada dasarnya ini bukan merupakan masalah. Karena yang namanya bukti potong itu ada 2 teknis penginputannya. Selain prepop bisa juga diinput secara manual atau melalui mekanisme key-in. Jadi kalau nggak ketemu tinggal input saja secara manual, Rahma. Oh baik, berarti selain prepop masih disediakan juga untuk key-in ya atau penginputan secara manual. Benar. Nah nih kawan pajak, tadi kan kita sudah membahas nih untuk gimana kawan pajak yang sudah menerima penghasilan yang bersifat final, lalu karyawan yang memiliki bukti potong. Kira-kira untuk yang wajib pajak atau kawan pajak yang memiliki penghasilan bebas, ini ada yang berubah tidak Mbak Nit? Oke, bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas ya, kalau ditanya mengenai bagaimana teknis pelaporannya, pada dasarnya sama saja. Seluruh alur untuk seluruh wajib pajak itu sama. Oke. Hanya saja nih Rahma. Oke. Kalau kita lihat ya pada paparan di sini, ketika wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, Baik. maka nanti akan dihadapkan dengan pertanyaan di bagian B, di pertanyaan 1B1. Baik. Yaitu akan ditanyakan, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka kita pilih yang ya. Oke. Oke. Nah, ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan 1B2. Baik. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Baik. Maka di sini akan ada drop down list, dan drop down listnya pilihannya seperti ini. Nanti kita pilih yang drop down list pertama yang tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Nah, karena pertanyaan selanjutnya berarti kita ke 1B3. Ditanyakan lagi, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan itu? Di sini ada drop down list lagi dan kita pilih drop down list yang paling bawah. Ya, saya berhak menggunakan norma penghasilan neto. Jadi, kalau kawan pajak memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan omset tidak sampai 4,8 miliar rupiah, pada dasarnya kawan pajak itu bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Tapi ketika kawan pajak misalnya merasa nih berhak menggunakan NPPN dan kemudian memilih drop down list yang ketiga, pada saat yang bersamaan terjadi proses validasi, Rahma. Oke. Akan dicek kawan pajak yang melaporkan SPT ini sudah pernah menyampaikan pemberitahuan NPPN atau belum nih di awal tahun. Karena kalau kemudian milih ini tapi nggak ada menyampaikan pemberitahuan, berarti
tidak akan bisa diproses atau dilanjutkan penyampaian SPT tahunan dengan menggunakan NPPN ini. Oke, baik. Berarti untuk kawan pajak yang saat ini penghasilannya dari pekerjaan bebas, jangan lupa untuk menyampaikan NPPN atau pemberitahuan penggunaan norma, karena penyampaiannya sendiri seharusnya ya kawan pajak ini dilakukan paling lama di akhir bulan ketiga tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya nih, kawan pajak kan ini akan melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2025. Berarti kawan pajak harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan normanya ini maksimal di akhir Maret 2025 kemarin, seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya kawan pajak ternyata lupa atau tidak atau terlambat menyampaikan penggunaan norma, berarti kawan pajak harus menggunakan pembukuan. Seperti itu ya Mbak Nit? Benar. Hanya saja nih, karena sekalian kita ngebahas NPPN, kita juga perlu ngebahas ada bentuk relaksasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Apaan tuh, bagi Mbak Nit? OP yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi saat ini kawan pajak yang sampai Maret 2025 lalu belum sempat menyampaikan pemberitahuan NPPN, maka saat ini segera sampaikan pemberitahuan NPPN-nya melalui aplikasi Cortex. Dan cara masuk ke aplikasi Cortex atau menyampaikan pemberitahuannya bisa dilihat di sini ya. Begitu berhasil login, kawan pajak masuk ke menu layanan wajib pajak ya, yang bagian paling atas. Kemudian masuk ke layanan administrasi dan pilih buat permohonan layanan administrasi. Setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini dan pilih pada jenis layanan terlebih dahulu AS04, yaitu pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nah, selanjutnya akan kebuka nih, setelah milih AS04 kebuka suplayanan, ada dua. Nah, yang kita pilih adalah yang AS0401, pemberitahuan penggunaan NPPN. Yang begitu diklik, kawan pajak akan langsung melihat ada pop-up seperti ini dan klik simpan. Begitu diklik simpan, kawan pajak bisa langsung masuk ke menu seperti ini, dan untuk menyelesaikan penyampaian pemberitahuan tinggal masuk ke alur kasus. Jadi harus melalui alur kasus ya Rahma ya. Oke. Setelah masuk ke alur kasus, kemudian kawan pajak scroll saja ke bawah, ada beberapa data yang harus diinput. Seperti, nah karena kita memberikan relaksasi untuk tahun pajak 2025 ya Rahma ya, maka kita pilih tahun pajaknya 2025. Kemudian ada diminta untuk memasukkan peredaran bruto yang dimiliki selama 1 tahun. Kemudian diminta juga untuk memilih kota kabupaten terdaftarnya. Dan terakhir akan diminta untuk memasukkan pernyataan, lebih tepatnya dengan checklist nih di sini. Dan nanti lanjutkan saja prosesnya sampai kawan pajak di bagian alur kasusnya kelihatan kasus ditutup. Dan saat kasus ini ditutup, pada dasarnya proses pemberitahuannya telah berhasil. Dan ini ditandai ketika kawan pajak masuk ke dokumen nih, ini ya Rahma ya, yang di sebelah kiri. Akan ada dokumen berupa pemberitahuan penggunaan NPPN dan juga bukti penerimaan elektroniknya. Jadi semudah itu Rahma. Oke, baik. Tuh, kawan pajak tadi kan sudah dijelaskan ya, ternyata alur untuk pengajuan atau pemberitahuan penggunaan normanya ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nita. Tapi gimana ya Mbak Nit, kira-kira kalau untuk kawan pajak yang tadi nggak sempat nih join live kita, lalu tadi masih bingung nih, masih meraba-raba gimana nih cara penggunaan atau pemberitahuannya, apakah kira-kira ada video yang bisa diunduh atau ada handbooknya untuk wajib pajak tersebut? Baik Rahma. Nah, kalau kawan pajak sebenarnya membutuhkan panduan ya, dan sekarang kan zamannya video tutorial. Nah, kawan pajak bisa sekali untuk mengakses YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan di YouTube tersebut sudah disusun playlist, yaitu nama playlistnya adalah video panduan SPT PPH tahunan pada Cortex. Dan di playlist tersebut nantinya ada sejumlah video dan pemberitahuan NPPN, panduannya ada di video ke-14 Rahma. Oh baik, kalau Mbak Nita bilang videonya ini ada di video ke-14, berarti banyak juga ya video-video untuk tutorial atau yang disediakan oleh Ditjen Pajak RI untuk kawan pajak, misalnya tadi pemberitahuan NPPN seperti itu. Nah, kawan pajak untuk yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas,
Ayo kita segera manfaatkan relaksasi untuk pemberitahuan NPPN-nya ini. Mumpung masih ada relaksasi dan kawan pajak bisa menggunakan NPPN-nya, jangan ragu lagi daripada nanti kawan pajak harus melakukan pembukuan seperti itu. Untuk mengingatkan lagi, tentunya kawan pajak harus pengajuannya ini harus melalui Kortex, betul ya Mbak Nit? Benar. Dan untuk pemberitahuan yang melalui Kortex ini, pastinya kawan pajak harus login ke akun Kortex-nya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk aktivasi akun Kortex, serta langsung juga untuk membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk mengkonfirmasi tanda tangan terkait dengan permohonan-permohonan milik wajib pajak seperti itu. Misalnya wajib pajak bingung nih untuk permohonannya atau tata caranya gimana, Ditjen Pajak RI juga menyediakan di channel YouTube-nya pada video keempat dan kelima begitu. Jika membutuhkan asistensi lebih lanjut, kawan pajak juga bisa loh datang ke helpdesk di KPP terdekat. Meskipun kawan pajak lagi ada di luar kota nih Mbak Nit misalnya, kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat untuk meminta bantuan asistensi ke bagian helpdesk begitu. Benar sekali Rahma. Nah Mbak Nit, ini tadi kan dari tadi kita sudah membahas nih untuk tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi, lalu pemberitahuan NPPN dan sebagainya. Kira-kira gimana kalau kita buka sesi tanya jawab seperti itu? Boleh? Bisa? Oke, silahkan. Baik. Kita lihat dulu Rahma. Kita coba lihat dulu ya kawan pajak, apakah ada yang bertanya di kolom komentar? Oke Mbak Nit, kira-kira sepertinya kayaknya ada yang bertanya tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi, begitu? Ada yang bertanya cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk istri yang bergabung dengan suami, kira-kira caranya gimana ya Mbak Nit? Oh baik, jika ada istri ya, istri kemudian NPWP-nya gabung dengan suami, maksudnya tidak memilih terpisah ataupun ada perjanjian pisah harta seperti itu ya Rahma ya. Baik, pada dasarnya pelaporan SPT tahunannya istri ini cukup melalui SPT suami. Jadi kalau misalnya istri tadi ingin gabung pelaporannya dengan suami, maka istri tersebut yang penting, syarat yang utama ya, masuk ke dalam FTU-nya suami, FTU atau DUK ya, daftar unit keluarganya suami. Baik. Jadi ada NIK-nya istri di DUK-nya suami dan istri tersebut masuk sebagai tanggungan. Jadi bahkan nih kalau misalnya istri memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan kemudian ada bukti potong ya, bukti potong dengan NIK-nya istri. Oke. Meskipun itu atas nik istri ya, bukan niknya suami, tetap nanti akan terprepop ke SPT-nya suami Rahma. Akan seperti itu nanti konsepnya. Jadi ya data prepop tersebut langsung masuk aja ke pelaporan SPT-nya suami. Oh baik, tapi dengan catatan istri tadi harus masuk ke daftar FTU ya Mbak Nit di suami dan statusnya harus tertanggung. Benar. Oh baik, gimana kalau untuk yang statusnya tidak tertanggung berarti nanti tidak akan terprepop juga ya Mbak Nit berarti? Iya. Oh oke, oleh karena itu kawan pajak pastikan terlebih dahulu untuk di data unit keluarga kawan pajak ini sudah ada data-data milik istri, anak atau yang menjadi tanggungan dan pastikan untuk statusnya pun juga yang tertanggung begitu. Lalu kira-kira Mbak Nit ada yang ingin ditambahkan? Oke, kita tunggu sebentar ya Rahma ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan lagi? Ada lagi? Yang terkait UMKM? Oke, boleh. Baik, bisa. Ada yang bertanya terkait dengan UMKM, ini untuk PP 55 masih berlaku tidak untuk terkait dengan perpajakan yang UMKM begitu? Oke, baik. Mungkin maksudnya kawan pajak apakah mengenai isu perpanjangan ya? Oke, begini kawan pajak, saat ini kita masih mendasarkan mengenai penerapan UMKM ini atau batas berlakunya sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Jadi untuk orang pribadi yaitu 7 tahun ya, dan termasuk di sini atas orang pribadi yang terdaftar memiliki NPWP sebelum 2018, berarti batas waktu terakhir kan 2024 ya Rahma ya. Iya. Oke, dan memang saat ini masih
ada informasi ya yang beredar di kawan pajak bahwa nantinya akan ada perpanjangan. Tapi setidaknya sampai saat ini ya, sampai proses live ini belum ada peraturan yang mengaturnya kawan pajak. Jadi kalau ditanya apakah akan jadi perpanjangan, maka jawaban kita adalah kami masih menunggu peraturan yang berlakunya. Seperti itu. Ada tambahan? Oke, baik. Kalau untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup Mbak Nit. Cuman kira-kira aku masih bingung juga nih. Kalau untuk SPT tahunan 2025 kan lewat Cortex, berarti yang akun DJP online sudah tidak digunakan lagi ya? Oke. Nah, kalau ditanya apakah kita akan masih pakai akun DJP online, pada dasarnya masih. Oke. Jadi bukan berarti ketika kita sudah pakai Cortex kita nggak akan pakai DJP online lagi. DJP online lagi. Baik. Jadi pada dasarnya masih bisa. Terutama kalau misalnya kawan pajak nih akan melakukan pembetulan untuk SPT tahunan 2024 ke belakang, maka DJP online tersebut pada dasarnya masih dibutuhkan dan masih bisa diakses. Bentar. Aku jadi punya pertanyaan lagi nih Mbak Nit. Kalau dulu kan di DJP online kan pakai Evin ya, berarti Evin masih digunakan untuk yang Cortex? Kalau Evin udah nggak ada di Cortex lagi, Rahma. Oh baik, karena untuk yang Cortex sudah tidak menggunakan Evin hanya digunakan di akun DJP online-nya saja. Benar. Begitu ya. Baik, kalau seperti itu. Nah, kawan pajak kalau apabila memang masih ada keperluan, misalnya membahas atau menggunakan administrasi perpajakannya, misalnya tadi ya pembetulan SPT tahun pajak 2024 ke bawah, kawan pajak masih bisa menggunakan akun DJP online untuk sarana administrasinya. Tapi khusus untuk 2025 ke atas saat ini kita sudah menggunakan Cortex ya kawan pajak, seperti itu. Lalu Mbak Nita, kira-kira ada kesimpulan yang ingin diinformasikan? Oke. Nah, kawan pajak bicara mengenai pengisian SPT tahunan, kalau kawan pajak nih kemudian nantinya di 2026 ya sudah mulai melihat sendiri di aplikasi Cortex bagaimana atau rincian yang dibutuhkan apa saja, maka kami akan menyarankan untuk merujuk kembali ke Per 11 tahun 2025, tepatnya di bagian lampiran. Karena pada dasarnya ada beberapa teknis yang diatur di lampiran ini. Jadi ada beberapa tambahan ketentuan pengisian, Rahma, seperti detail harta pada akhir tahun. Dan selain itu, kalau kawan pajak misalnya ya, kalau video tutorial tadi kita sudah infoin. Betul. Nah, kalau misalnya butuh panduan yang berupa file PDF, jadi tulisan saja untuk dibaca-baca, kita juga sudah menyediakan. Nanti akan kita tambahkan ya di captionnya kawan pajak. Dan pada akhirnya kita berharap bahwa perbincangan kita hari ini ya, bincang santainya kita hari ini akan menambah wawasan kawan pajak terhadap Cortex, yaitu aplikasi barunya kita, supaya nantinya pelaporan SPT tahunan 2025 yang akan kita laporkan mulai Januari 2026 tidak hanya bisa disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas, tapi juga tepat waktu. Oke, baik. Oleh karena itu kawan pajak, segera jangan lupa untuk aktifasi akun Cortex kawan pajak untuk kelancaran pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025. Dan kawan pajak, tidak terasa ya ini sudah selesai untuk apa yang kita bahas di episode kali ini. Kita ketemu lagi dan sampai ketemu lagi juga di episode bijaksana episode berikutnya. Bijaksana, bincang pajak santai penuh makna. Dan saya akan menambahkan satu pantun lagi ya kawan pajak. Ke kantor pajak naik sepeda sambil tersenyum, hati riang gembira. Lapor SPT lewat Cortex saja, lebih awal, bebas dari drama. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih kawan pajak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.